Dosen Polnes adakan pelatihan etika dan komunikasi bisnis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan etika dan komunikasi pada bisnis. Kelompok usaha bersama Barokah Samarinda. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bersama. Baik, acara yang kedua adalah pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Bapak Sarwo Edi Wibowo MM. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya ada Ibu Arni Ningsih yang juga berhalangan hadir, jadi beliau-beliau ini titip salam untuk ibu-ibu di sini. Kemudian ada Mbak Bella Olivia Catherine Kalangit, Mas Sarwo Edi Wibowo, udah lupa Bu ya pelajaran di kapan gitu ya. Bapak boleh, saya kasih waktu setengah menit, silakan ibu pikirkan dulu apa yang ibu ketahui saja, apa yang ibu ketahui tentang etika. Setengah menit Bu, silakan, mau dipikirkan dulu, silakan. Silakan aja, mungkin saja ibu. Kayaknya nggak usah browsing ya. Nggak usah browsing. Baik, mau silakan. Ibu siapa yang mau menyampaikan apa yang diketahui tentang etika? Boleh mungkin cuma satu kata yang mengingatkan apa sih etika gitu? Tata cara, boleh Bu, tata cara. Monggo ibu yang lain. Perilaku, oke. Tata cara, perilaku, apalagi ibu yang lain yang hasil browsingan mungkin. Ya, tata susila. Tata susila. Konsep penilaian sifat. Kita mohon maaf bicaranya jadi lebih lempeng mungkin, sudah tidak memindahkan etika-etika ya. Selanjutnya pemahaman tentang pentingnya menerapkan etika dan komunikasi yang baik dalam menjalankan usaha dan bisnis. Ini merupakan latar belakang mengapa kita melaksanakan kegiatan pengabdian kita. Masalah. Analisa masalah terkait dengan komunikasi yang terjadi pada usaha yang ibu-ibu laksanakan. Yang pertama, monggo silakan ibu tulis terlebih dahulu. Monggo silakan. Yang pertama, apa saja monggo problem atau masalah dalam komunikasi yang sering ibu temui di pekerjaan? Gaptek. Nah ya, monggo nggak apa-apa. Monggo silakan dituliskan saja dulu permasalahannya. Apa saja problem atau masalah dalam komunikasi yang sering ibu temui di pekerjaan? Monggo silakan dulu nih Bu, karena kerja kelompok. Masalah tersebut terjadi. Saya kasih waktu 1 menit kalau ini. Kapan masalah tersebut terjadi? Ini apa? Kapan masalah tersebut terjadi? Sudah, baik. Selanjutnya, bagaimana masalah tersebut terjadi? Bagaimana masalah tersebut terjadi? Bagaimana masalah tersebut terjadi? Pegadaian aja ini maunya. Yang menyelesaikan masalahnya ya. Nah nanti itu Bu, itu ada partnya. Oh lah ya. Nah kita analisa dulu ini. Nanti boleh panggil saya lagi. Panggil pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah. Padahal nambah masalah itu. Kita menganalisa masalah yang ada menggunakan pertanyaan pada kegiatan 1. Sudah Bu ya? Tadi sudah muncul jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sudah Bu? Sudah aman. Oke, kita lanjut. Nah, ibu-ibu di depan ibu-ibu ini kan ada kertas-kertas nih. Nah, kita mau bikin prakarya. Gimana? Masih semangat? Ya, masih dong. Iyalah, yang pusing pokoknya hari ini ya. Mau istirahat malah disuruh bikin kerjaan.
bikin keterampilan. Nah, sekarang ibu-ibu silakan dari masalah haus. Oh iya, monggo Bu, makan minum sambil, kita nggak apa-apa, santai aja. Kita sekarang akan melanjutkan analisa ini dengan membuat yang namanya peta konsep. Sudah pernah ibu-ibu membuat peta konsep? Nah, ini. Sekarang kita akan membuat peta konsep, ya. Silakan sebelum membuat peta konsep ini, ibu-ibu berunding dulu. Itu tadi permasalahan ada berapa, Bu? Ada 3. Monggo di sana ada 4. Sekarang silakan ibu-ibu, saya beri waktu 2 menit. Silakan dipikirkan permasalahan mana yang mau diangkat. Dari 4 tadi, silakan. Satu saja, silakan. Berunding dulu, permasalahan mana nih yang mau diangkat? Gimana? Sudah ada permasalahannya yang mau diangkat yang mana? Dari 3 permasalahan yang ada, kalau di sisi sana berarti ada 4 permasalahan, satu saja yang mana yang mau diangkat. Monggo, silakan. Akan berkunjung. Ya, jadi nanti akan Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah nanti stay di lokasi dan akan menginformasikan mengenai peta konsep yang sudah dibuat, permasalahannya apa, kemudian solusinya disampaikan. Begitu juga di kelompok 2. Jadi kita akan melakukan kegiatan namanya kunjungan. Ya, kita akan melakukan kegiatan kunjungan. Sudah siap Ibu-ibu? Siap. Aman? Aman. Oke. Baik, silakan ibu-ibu berdiri dulu kalau gitu. Aduh, cekat tekot ini ya. Berat kan? Oke. Nggak apa nanti. Oke. Silakan sekarang ibu-ibu yang nggak ngapa-ngapain ini ada 4 berpindah ke sana. Nah, video ini. Oke. Silakan. Nah, silakan. Yang dari sini. Iya. Studi banding. Jangan lupa ya Alhamdulillah. Untung ya yang progres. Ibu bisa Sherlock sudah diancam. Dia yang banyak bertanya. Sherlock sudah. Silakan berpindah ya. Sudah berpindah. Siapin kalau nanya macam-macam jar. Enggak apa-apa. Mau nanya lebih dari macam-macam juga enggak apa-apa. Yang kumpulannya dulu kayak apa kita udah berantainya. Baik, monggo. Silakan. Mbaknya dan Ibu silakan boleh menjelaskan apa yang permasalahannya terutama, kemudian dan juga solusinya. Jadi nanti yang datang juga boleh tanya. Monggo, tidak masalah. Saya beri kesempatan kurang lebih 5 menit. Silakan. Ya, biasanya komunikasi dalam permasalahan produk. Nah, ini sering dialami oleh mungkin owner-owner juga dalam pemasaran produk itu mungkin karena sulitnya komunikasi jadinya tertolak produknya dan lain-lain. Nah, di sini ada Wu itu siapa? Siapa sih yang sulit berkomunikasi dalam pemasaran produk? Untuk Wu-nya ini sendiri itu kami atau karyawan pemasaran kami. Jadi untuk tokohnya yang merasa kesulitan di sini adalah owner atau enggak karyawan pemasaran dari owner tersebut. Nah, sini untuk masalahnya ada kesulitannya itu apa sih? Kesulitannya itu ada kesulitan owner dalam memasarkan produk yang disebabkan oleh kurangnya ilmu komunikasi. Jadi mungkin karena kurangnya ilmu komunikasi dalam owner, jadi owner ini merasa kesulitan untuk memasarkan produknya ke eksternal seperti itu. Nah, kapan kesulitan ini terjadi? Kapan kesulitan komunikasi pemasaran produk ini terjadi? Itu di saat kami mencoba memasarkan produk kami. Jadi saat kami mencoba memasarkan produk kami itu sering tertolak. Itu kenapa sih? Karena kami sulit berkomunikasi. Kami tidak meyakinkan orang kedua ini, itu eksternalnya. Mungkin penerima produk ini nggak yakin sama produk kita karena komunikasi kami kurang gitu. Kami sulit berkomunikasi dan kurang meyakinkan mereka untuk menerima produk kami. Lalu bagaimana sulitnya komunikasi dalam pemasaran produk ini? Nah, ini terjadi ketika sedang memasarkan produk, namun ditolak karena alasan tertentu. Kan sering banget tuh kayak kita menawarkan produk
tapi akhirnya ditolak kayak enggak dulu, nggak ada tempat atau yang lainnya, itu karena tidak lain tidak bukan karena komunikasi kita kurang efektif dan komunikasi kita itu kurang meyakinkan lah. Nah, lalu di sini ada why. Kenapa itu terjadi? Ya karena kurangnya bekal ilmu komunikasi kami. Lalu when itu kapan terjadinya? Kapan? Di saat kami berusaha memasarkan produk kami. Lalu di sini kami juga menyediakan problem solving atau penyelesaian masalah. Untuk problem solving kami menyediakan dua. Jadi untuk jalan keluarnya adalah satu, mengikuti pelatihan komunikasi untuk pemasaran produk. Jadi kita punya ilmu, kita punya wawasan, dan kita bisa lebih memastikan orang untuk menerima produk kita. Lalu kedua, melatih kemampuan komunikasi untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Boleh nggak tanya? Boleh silakan. Kayaknya takut deh. Udah hatam ini kayaknya nih. Monggo Bu, silakan. Apa yang mau ditanyakan terkait hal tersebut? Boleh, mau komen kenapa warnanya seperti itu nggak apa-apa. Ada di judul. Silakan, boleh. Ini owner sama karyawan sama dia berdua. Terus yang kuat owner dalam memasarkan produk yang disebabkan oleh kurangnya ilmu komunikasi. Sebenarnya owner itu kan harus tahu dia punya produk tuh apa dan produknya itu apa. Jadi dia bisa memasarkan produknya itu ke orang lain itu dengan meyakinkan. Produknya itu bagaimana? Apakah produknya itu sudah ibaratnya sesuai atau belum? Pertanyaannya, apakah di situ ada permasalahan produknya atau enggak dalam komunikasinya, atau hanya komunikasi dalam topik komunikasi di sini lobby untuk memasarkan ke produsen atau bagaimana? Sebenarnya untuk kontak kami ini lebih menuju ke komunikasinya. Jadi mungkin ownernya itu mereka sudah tahu kayak produk kami ini sebenarnya bagus, produk kami berkualitas, bahannya itu sudah diuji gini. Kami sudah yakin, tapi karena komunikasi mereka ini kurang baik dan mereka tuh kurang bisa ngomong lah, kurang biasa memasarkan produk. Jadinya tuh mereka mau meyakinkan tapi mereka nggak bisa gitu ngomongnya, karena gimana ya cara ngomongnya, karena nggak terbiasa gitu, karena jarang ngomong gitu, gimana cara menyampaikannya ini gimana gitu. Jadi kalau misalnya emang merasa kayak saya ini sebenarnya produk saya ini bagus tapi rada terhambat karena komunikasi saya kurang, itu lebih baiknya mengikuti pelatihan komunikasi seperti itu biar komunikasinya ini baik gitu. Jadi ketika komunikasi baik itu kan konsumen itu kan bakal percaya sama kita, bakal keras sama produk kita gitu, dan kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu tentang produk kita. Ini produk kita ini berkualitas seperti itu. Kalau misalnya emang komunikasinya bagus, kalau misalnya emang dari awal komunikasinya kurang bagus, dia bakal bingung gimana jelasinnya. Seperti itu Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada nggak sih pelatihan komunikasi untuk pemasaran produk? Nah itu untuk pelatihan komunikasi ini seperti sekarang ini kita sedang pelatihan komunikasi bukan Ibu? Iya. Nah, ini kan kita sedang mengikuti pelatihan komunikasi. Mungkin ini salah satu cara dari teman-teman di Polnes itu memberikan materi, memberikan pelatihan kepada kita agar kita itu lebih bisa baiklah dalam berkomunikasi untuk memasarkan produk kita. Nanti kalau boleh berkelanjutan kan, saya dipanggil lagi. Karena komunikasinya kan itu terlalu lebar Bu. Kalau pemasaran kita harus melobi itu bagaimana, kan beda antara komunikasi kita berbicara dengan melobi ke produsen itu pasti. Kalau kayak kita ke Alfamart, Indonesia itu kan masukin barang kan ya. Masukin barang tuh kita kesusahannya di situ. Komunikasinya bagaimana? Boleh, nanti kita petakan lagi. Kalau ada kesempatan, saya masih dikasih kesempatan di sini, boleh nanti kita bahas ya, bagian itu. Oke, sudah 5 menit ya, Ibu-ibu. Oh, udah lelah. Sekarang silakan kembali ke ke kelompoknya lagi. Satu, berasa atau tidak berasa?
Terasa atau tidak terasa? Terasa ya, terasa sekali ya. Siang-siang disuruh mikir. Nah, Ibu tahu mikir itu kepanjangannya apa? Mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Apa? Ini kita lagi ngapain berarti? Kita sedang apa? Mikir dan mengalami. Nah, karena kita nulis-nulis kan. Nah, ada interaksi di dalamnya? Ada. Bagian dari komunikasi? Tentu saja. Tentu saja. Baik, sekarang silakan ibu-ibu berdiri dulu, pasti udah penat dan capek. Monggo. Berdiri dulu. Yang tadi kakinya kesemutan, saya dengar-dengar gitu kan. Monggo silakan berdiri dulu. Kita stretching dulu ibu-ibu sekalian. Ini saya sekalian jadi dosen olahraga berarti ya. Zumba. Maunya sih Zumba, tapi kayaknya nggak bisa nih. Baik, kita stretching dulu ya ibu-ibu ya. Monggo silakan tangannya dikedepankan. Monggo silakan ke atas, ya, ke samping. Ya, muat ya. Oke, sekarang ibu silakan salaman dulu sama teman-teman di samping ibu. Salaman dulu, monggo silakan salaman. Nah, salaman dulu. Salaman. Nah, geriganya hari ini belum ada yang terasa nih. Ya, silakan salaman aja Bu, salaman. Salaman. Tanya kabar ya, tanya kabar temennya bagaimana hari ini, Ibu Nanya nomor ATM Ibu ya. Ini komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Baik. Apa hal yang sudah didapatkan dari kegiatan satu tadi? Apa Bu? Ilmu. Selain ilmu Ibu dapatin apa Bu dari kegiatan satu tadi? Menelusuri masalah yang ada itu apa aja. Oke, step by step. Step by step. Apa lagi Bu? Dapat ilmu, analisa masalah. Apa lagi Bu yang didapat tadi dari kegiatan satu? Kerjasama? Kerjasama ya? Komunikasi? Ya. Interaksi di dalamnya? Iya. Ada penerapan etika? Ada ya? Baik, ibu-ibu, silakan monggo duduk kembali. Stretching di kegiatan satu, monggo. Tambah bimbingan gitu deh kayaknya. Terus paham pentingnya cara berkomunikasi dan dengan etika yang baik dan benar. Budaya yang berkarya. Itu aja. Baik. Terima kasih, kita beri plus dulu kelompok satu. Kita ke kelompok 2, monggo siapa yang mau ya. Mohon maaf ibu ya. Oke. Jadi ibu sampaikan apa yang dirasakan mengikuti pelatihan ini selama kurang lebih 2 jam ya. Kami dari kelompok 2 ini kita merasa bahagia, seru, senang, bersemangat karena dapat ilmu baru, menambah wawasan, penjelasannya mudah dimengerti. I love management. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu tadi sudah menyampaikan apa yang dirasakan ya di sesi refleksi ini kurang lebih 5 menit Pak. Baik, kita lanjut lagi Ibu ya buat. Kami masih menunggu juga kalau nanti misalnya ibu-ibu mungkin mau memetakan apa masalah di apa namanya di kegiatan pemasarannya, boleh mungkin WA saya. Jadi kalau misalnya ada waktu yang bisa apa namanya waktu bukan senggang ya, saya waktunya cocok nanti boleh saya bisa bantu lagi untuk pekerjaan di tempat ini. Maunya sih continue sebenarnya. Karena kalau kita bicara komunikasi tadi kan nggak cuma udah komunikasi yang begini ya, tapi ada komunikasi digital juga. Nah, itu juga penting bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan tidak lupa etikanya juga. Kita pemasaran digital. Ya, betul sekali pemasaran digital. Baik ibu-ibu, saya tadi oh iya, Facebooknya saya lupa Facebooknya. Chris Pepi Bu.